Apa kabar? Selamat pagi. Welcome back to my channel Indra 64. Kiranya kalian diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang banyak, dan juga bisnis kalian juga, teman-teman sebagai sales dimanapun kalian berada, ramailah orderan kalian. Hari ini saya mau memberikan tips bagaimana kita bisnis online. Mungkin teman-teman bertanya, apakah saya memiliki pengalaman dalam bisnis ini? Sebenarnya saya tidak memiliki pengalaman, tetapi saya mendapatkan tugas dari perusahaan menjalankan produk. Ada beberapa produk tentunya dalam bidang spare part di dunia mobile phone. Yang saya berikan dalam tips bisnis online ini, pertama, mungkin teman-teman mungkin baru selesai tamat kuliah atau mungkin punya modal atau tidak mengerti caranya bisnis online ini. Yang saya mengetahui ini berdasarkan pengalaman. Ya, walaupun pengalaman saya mungkin tidak banyak, baru sekitar 4-5 bulan, tetapi saya sebagai orang yang melakukannya, bukan pemiliknya dalam bisnis ini. Yang pertama, kita harus cek market itu, kita mau jual produk apa marketnya. Jadi kita harus survei, harus riset marketnya, kita mau jual produk apa, baru kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Yang kedua, ketika teman-teman, ini saya bicara yang profesional tentunya, hari-hari ini bekerja, lakukanlah kerja teman-teman di bidang apapun. Bangunlah relasi dan bangunlah hubungan dengan perusahaan atau di tempat kalian bekerja, apapun itu. Contoh, saya bergerak dalam dunia mobile phone, handphone. Saya banyak mengenal distributor-distributor, ya, dan saya banyak mengenal prinsipal-prinsipal. Dari situ, ketika saya mau melakukan bisnis online, saya mendapatkan relasi, hubungan. Beberapa perusahaan bisa memberikan produk apa yang harus saya jual di bisnis online. Seperti itu. Jadi teman-teman, ketika Anda mau berkecimpung di dunia bisnis online, harusnya apa yang kalian kerjakan hari ini, bekerja dari dunia profesional, kerjakan saja. Bisnis online itu merupakan mafata, kalau dalam bahasa saya adalah sampingan. Tetapi kebutuhan pokok, pekerjaan pokok teman-teman kerja di dunia profesional sebelum Anda kerja full di dalam bisnis online. Kenapa? Karena kita belum memiliki pengalaman dalam bidang online. Jadi bahasa saya adalah orang yang, contoh, saya memberikan pengalaman saya ketika bekerja di dunia mobile phone, di luar kota, baik dalam kota. Cara-caranya, strateginya saya mengalami, karena saya sudah bekerja di dunia handphone ini sudah tahun 2004, 2008, 4 tahun, 2009 sama 2010, jadi saya total itu hampir 20 tahun di bidang handphone. Nah, saya memberikan ini karena saya sudah mengalami. Nah, tentunya kenapa kita atau saya berbicara kepada teman-teman atau rekan-rekan di mana kalian berada, supaya ketika Anda mau melakukan bisnis online, mau merintis, memula, bahasa saya, lakukanlah pekerjaan kalian yang sebenarnya. Jadi kalian bisa kerja mafata sampingan untuk bisnis online-nya. Jadi seperti itu. Yang berikutnya adalah kalian tentu memiliki modal. Kalau kalian nggak punya modal, nggak mungkin. Nah, dari mana kalian mendapat modal kalian itu? Ya, kalian dari hasil bekerja dalam suatu perusahaan. Jadi teman-teman jangan membandingkan ketika orang-orang yang mungkin mafata, orang-orang yang sukses, orang-orang yang sudah memiliki bisnis. Contoh, kita bicara ada minimart di mana-mana hari ini. Kenapa? Pemiliknya dalam satu minimart itu adalah dulunya dia memiliki toko, dia bekerja, dia memiliki usaha, makanya dia sudah mempunyai perencanaan ke depannya dia membuka bisnis minimart. Nah, kita sebagai orang profesional dalam dunia kerja, tentunya kita harus bekerja sambil menyimpan modal untuk bisnis online-nya. Jadi itu tips ya kalau menurut saya. Dan berikutnya adalah kita harus bekerja. Jadi memiliki pengalaman dalam dunia kerja. Ketika Anda dibentak, ketika Anda bekerja, ketika Anda sudah disusun jadwal bekerja, jam berapa masuk, jam berapa pulang. Dan profesional Anda ketika Anda ditegur sama manajemen, Anda memiliki pengalaman. Bagaimana ketika Anda memimpin suatu perusahaan online, bisnis online, Anda ketika ditegur seperti apa, ketika cara kerja Anda seperti apa. Itu teman-teman yang saya bisa memberikan tips seperti ini. Kenapa? Saya kemarin 2 hari lalu, ada beberapa mungkin rekan-rekan bertanya sama saya, mau ada anaknya mau bisnis,
Apa nggak pusing? Ya karena anaknya belum memiliki pengalaman. Orang tuanya mungkin punya modal tidak banyak, tapi bingung mau buka apa, mau bisnis apa. Pertanyaan saya, sudah berpengalaman atau belum dalam dunia pekerjaan? Ketika teman-teman, apapun itu, mungkin anak-anak kalian atau apapun itu, teman-teman kalau belum memiliki pengalaman dunia kerja, tapi ketika Anda langsung membuka bisnis online, saya sangat yakin itu tidak akan bertahan. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena sumber teman-teman mau ambil produk itu dari tangan pertama, tangan kedua, atau tangan ketiga. Saya berbicara seperti ini kenapa nanti saya akan ceritakan sumber ketika perusahaan kami menjalankan produk di bisnis online. Tentunya ketika pandemi ada beberapa tentunya konsentrat dari oksigen. Nah, saya akan memberikan tipsnya. Nah, buat teman-teman yang dimanapun kalian berada, ketika kita mau melakukan bisnis online, lebih baik rencanakan secara matang. Itu pengalaman saya yang saya ketahui ketika kami sebagai orang profesional ditugaskan untuk satu produk untuk di bisnis online. Dan jangan lupa teman-teman juga harus mengerti tentang manajemennya. Nah, ketika semua itu marketnya yang kita tadi bahas, marketnya Anda sudah tahu harus jual produk apa, terus ada hubungan antara dalam perusahaan dan dunia kerja, Anda dapat relasi dalam perusahaan distributor, ya tentu Anda harus tahu teman-teman atau bergaul dengan yang lainnya, dan Anda harus punya modal. Nggak punya modal mana bisa bisnis online? Kayak itu menurut pendapat saya. Dan tentunya Anda harus memiliki pengalaman dalam dunia kerja. Jadi Anda tahu apa yang harus Anda kerjakan. Ketika Anda, teman-teman atau rekan-rekanku di mana guys kalian berada, ketika Anda baru lulus kuliah langsung mau buka bisnis online, ya tidak masalah. Setiap orang kan berbeda. Ini cara saya ketika saya mendapatkan penugasan dari pemilik perusahaan ketika bagaimana menjalankan bisnis online. Dan dari situ saya mau mengencourage apa yang saya dapatkan informasi ini adalah untuk teman-teman juga ketika Anda mau berbisnis online. Dan sebelumnya saya memiliki pengalaman ketika ada beberapa orang yang mungkin ketika anak-anak yang baru selesai kuliah, dia mau buka bisnis online. Tetapi membuka bisnis online-nya pertama mungkin bahasanya adalah bisnis lumayan ramai. Pertanyaan saya adalah dia ambil produknya ke tangan berapa? Distributor atau prinsipal? Dan ketika saya mengecek, beliau mengambil produk ke tangan seperti toko satu, baru jual di tempat online e-commerce. Yang kedua, dari sisi packingan, kegiatannya, pekerjaannya bisa sampai jam 10, jam 11 karena mungkin dia fokus ya. Dan hasilnya tentunya tidak maksimal. Nah, sekarang anak ini sudah kembali ke dunia profesional dan bekerja. Pertanyaan saya adalah, pengalaman itu adalah membuat kita jadi pembelajaran. Saya berbicara seperti ini bukan masalah saya harus kuliah yang besar, mungkin sekolah yang tinggi, tidak. Tetapi saya memiliki pengalaman dari sisi pekerjaan sebagai sales tradisional, pekerjaan sebagai sales luar kota, bekerja dalam dunia handphone yang dalam arti kata mau mahal mau murah, saya pernah mengalami hal itu. Nah, teman-teman, ketika Anda mau bekerja atau membuka bisnis, peluang bisnis online ini, siapkan diri dan jangan merasa tentunya saya bisa mampu membuka pikiran kamu lebih besar dan nanti rezekinya akan datang. Oh tidak. Saya memberikan tips ini sebagai mungkin apa yang saya alami. Proses untuk orang sukses itu tidak langsung gampang instan. Apa yang kamu kerjakan buat teman-temanku sebagai sales hari ini, mau apapun itu, sales motoris, sales kanvas, sales apapun di bidang apapun itu, atau bagian akunting atau apapun profesional. Ketika engkau bekerja sebagai akunting, jadilah pekerjaan di situ sebagai akunting. Suatu saat akan teman-teman mungkin bisa membuka bisnis dari sisi sebagai seorang konsultan akunting. Ketika saya sebagai sales hari ini, misalnya ya, saya akan bekerja suatu saat, tetapi saya memiliki relasi hubungan yang kuat. Di sisi consumer goods saya memiliki kenalan di produk mie,
di sisi untuk ketika saya mau berbisnis handphone, saya memiliki prinsip kenalan di dunia handphone. Intinya adalah ketika Anda bekerja dan memiliki modal, semua prinsip distributor akan mencari Bapak Ibu dan rekan-rekan. Tetapi maksud saya di sini adalah penekanan saya adalah ketika Anda hari ini masih bekerja, lakukanlah pekerjaan kalian. Ketika teman-teman mau bisnis online, lakukanlah yang mungkin tidak terlalu menyitakan waktu pekerjaan kalian. Tetapi kita sambil belajar di dalam bisnis online. Tidak mungkin ketika teman-teman berkecimpung, mungkin orang yang sudah full bisnis online langsung 1, 2, 3 tahun langsung berkembang. Tidak mungkin itu. Menurut saya adalah rezeki di tangan Sang Maha Kuasa. Saya tidak bisa berbicara ketika kita sebagai orang manusia, SDM kita harus kita tingkatkan, pikiran kita harus kita bukakan, bagaimana menjadi mentalnya, atau mungkin mentalnya harus kuat. Oh tidak. Apa yang saya katakan ini adalah saya sudah melewati ketika saya tanpa berbicara, mengikuti program atau workshop atau training saya tidak pernah. Tetapi saya hanya membaca buku dan saya bertanya kepada orang lain yang lebih senior, dan tentunya saya belajar dari pengalaman bekerja. Ibu, teman-teman, ketika kamu mau sukses atau mau maju apapun itu, bekerjalah apa yang ada dalam diri kita, dalam perusahaan apa yang ada dari rezeki. Ketika Anda waktunya ada, pasti itu diberikan kepada dari Yang Maha Kuasa. Saya mengalami itu ketika saya belum memiliki apapun, dan tetapi saya bekerja dan ada masanya ketika saya mendapatkan rezeki dari teman-teman yang menolong saya. Dan hari ini saya merasakan ketika Anda bekerja bukan dengan kehebatan kita tetapi bekerja, tetapi semua itu adalah yang saya rasakan, yang saya pengalaman saya adalah banyak menolong orang dan banyaklah memberi, tentunya dalam sedekah, dan disitulah rezeki kita. Apapun yang kalian mau inginkan itu pasti terwujud. Itu saja teman-teman yang saya berikan sebagai tip ketika teman-teman mau bisnis online, dan kira ini sangat bermanfaat. Dan lupa subscribe dan like dan komen. Kita share di sini. Saya tidaklah pintar, tetapi kita saling belajar untuk bagaimana teman-teman sebagai sales di bidang apapun itu, kita saling memberikan informasi. Dan tentunya semua ini sangat bermanfaat buat teman-teman di mana berada. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Salam 1, 2, 3. Yes, yes, yes.